Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai popularitas dari Pak Anies Baswedan. Karena kalau kita lihat teman-teman, nama Pak Anies Baswedan ini selalu masuk dalam lembaga survei. Tingkat elektabilitas cukup tinggi. Masuk 3 besar, kalau tidak Prabowo ya Anies, kemudian Ganjar Pranowo. Artinya teman-teman, elektabilitas Pak Anies ini kalau saya melihat luar biasa. Karena beberapa calon presiden lainnya ini tidak bisa masuk ke 3 besar. Contohnya Puan Maharani. Walaupun Puan Maharani ini dari partai besar, partai pemenang pemilu yaitu PDIP. Tetapi memang elektabilitas itu tidak bisa disetting sedemikian rupa, karena yang melakukan survei adalah lembaga survei, bukan dari pihak PDIP. Sehingga saya pikir apa yang terjadi pada hari ini adalah sesuatu yang normal-normal saja. Ketika nama Pak Anies Baswedan ini masuk dalam bursa calon presiden dengan tingkat popularitas cukup tinggi. Nah, kemarin teman-teman ada sebuah lembaga yang namanya CSIS. Itu melakukan survei terkait tingkat keterpilihan seandainya pada hari itu Pak Anies Baswedan maju menjadi calon presiden yang akan duel dengan Ganjar Pranowo maupun dengan Pak Prabowo Subianto. Ternyata hasil survei dari CSIS itu malah menempatkan Pak Anies Baswedan menang telak atas Prabowo maupun Ganjar. Jadi head to head itu artinya sini Anies, sini Prabowo. Jadi pihak CSIS itu coba untuk menduelkan atau head to head antara Anies sama Prabowo, kemudian Anies sama Ganjar. Itu teman-teman angkanya lebih banyak orang memilih Anies Baswedan. Apalagi kalau nanti di Pilpres 2024 pihak Ganjar ini tidak maju karena faktor di internal PDIP. Misalkan di PDIP tidak memilih Ganjar tetapi mengusung Puan Maharani. Kemudian Pak Prabowo juga begitu, Pak Prabowo tidak jadi mencalonkan. Nah, kemungkinan besar ini akan Pak Anies mendapat durian runtuh teman-teman. Jadi suara dari Ganjar masuk ke Anies, suara dari Pak Prabowo masuk ke Anies. Dan mungkin akan melawan Puan Maharani. Ini kemungkinan besar Anies Baswedan akan menang dan menjadi presiden. Itu lagi-lagi sebuah analisa teman-teman. Tetapi memang berdasarkan survei dari CSIS menempatkan Anies Baswedan menang atas Ganjar maupun Pak Prabowo Subianto. Nah, sahabat Enjoy Channel, bagaimana pendapat dari Pak Rocky Gerung melihat hasil survei yang dilakukan oleh CSIS? Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca pendapat dari Rocky Gerung mengenai Pak Anies Baswedan menang atas Ganjar maupun atas Prabowo Subianto. Kita baca berita dari wartaekonomi.co.id. Ada udang di balik batu, lembaga survei mendadak menangkan Anies Baswedan. Rocky Gerung kasih peringatan keras, mungkin supaya Pak Jokowi ... Meski selalu masuk posisi atas hasil survei elektabilitas kandidat calon presiden di sejumlah lembaga survei, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan cenderung stagnan dibanding sosok lain seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Setiap lembaga survei mengeluarkan hasil perhitungan mereka, hampir bisa dipastikan Anies akan berada di posisi 2 nama tadi, dengan Ganjar yang cenderung selalu dominan di posisi pertama. Center for Strategic and International Studies atau yang biasa disebut dengan CSIS berdasar surveinya seakan mendobrak pakem Ganjar pemenang dengan menyebut jika terjadi head to head dengan Ganjar atau Prabowo maka Anieslah yang akan menang. Mengenai temuan kemenangan Anies di survei CSIS ini, pengamat politik Rocky Gerung angkat suara. Rocky menganggap selama ini memang meningkatnya elektabilitas Anies dipendam. Lembaga survei dan CSIS mencoba menguak kebenaran yang ada.
Kan faktanya pasti begitu. Daripada supaya menyembunyikan naiknya elektabilitas Anies, mending dipromosikan aja. Jelas Rocky melalui kanal YouTube Rocky Gerung Official yang juga bersama Hersu Beno Arif, dikutip pada Selasa 27 September 2022. Namun menurut Rocky, diangkatnya Anies bukannya tanpa alasan. Rocky menganggap ini ada kaitannya terhadap upaya penjegalan Anies yang makin kencang terlihat. Sehingga menurut Rocky mungkin diperlukan sinyal agar siapapun yang punya kuasa segera bertindak. Supaya mungkin Pak Jokowi tahu bahwa Anies berbahaya nih. Kalau butuh sprindik, surat perintah penyidikan meski dikeluarin lebih cepat. Jelas Rocky Gerung. Khusus CSIS, Rocky membeberkan lembaga tersebut berbeda dibandingkan lembaga lain yang melakukan survei. Hal ini karena menurut Rocky pertimbangan CSIS lebih ke politis dan ideologis, bukan kepentingan pembiayaan dan seterusnya. Jadi kita boleh berhitung memang ditentukan survei Anies itu tinggi dan CSIS pasti benar. Kalau ada yang lain bilang Anies rendah, itu pasti salah karena pasti lawannya yang bayar. Kalau CSIS memang mau tahu Anies acceptability sudah sampai ke daerah atau belum, karena kepentingan CSIS adalah membaca politik Anies ini ke kanan, ke kiri, atau tengah. Dan bagi CSIS, saya kira tetap Anies dianggap didukung oleh politik kanan atau Islam. Jadi politik identitas itulah yang kelihatannya membuat CSIS mengumumkan angka itu karena Anies memang lawan siapapun kalau duel. Nah itu kalau kita baca terbalik, maka harus hati-hati dengan Anies. Itu artinya sinyal bahwa mungkin Anies akan dikerjain banyak lagi. Mungkin nggak dapat tiket atau ditolak partai politik, macam-macam lah. Tapi saya anggap membaca CSIS harus membaca dua dimensi elektabilitasnya dan ideologisnya. Jelas Rocky Gerung. Sebelumnya dalam survei CSIS, simulasi dua nama elektabilitas Anies mencapai 47,8% melawan Ganjar yang punya elektabilitas 43,9%. Anies juga menang head to head melawan Prabowo. Elektabilitas Anies 48,6%, sedangkan Pak Prabowo 42,8%. Survei CSIS ini dilakukan pada 8 sampai 13 Agustus 2022, melibatkan 1.192 sampel populasi di 34 provinsi di Indonesia dengan margin of error plus minus 2,84% pada tingkat kepercayaan 95%. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait popularitas atau tingkat elektabilitas dari Pak Anies Baswedan. Ternyata ini temuan dari CSIS luar biasa teman-teman. Bahkan kalau kita melihat di hasil surveinya, Pak Anies bisa mengalahkan Prabowo. Kalau itu head to head dengan Prabowo, Pak Anies juga bisa mengalahkan Ganjar Pranowo. Kalau itu head to head dengan Ganjar Pranowo. Karena kalau kita melihat hari ini, calon-calon presiden yang tingkat kepopulerannya itu Pak Anies Baswedan. Baik mereka yang membuli Pak Anies Baswedan, yang menyerang Pak Anies Baswedan, yang mengkritik Pak Anies Baswedan, dan juga mereka yang memuji, mendukung Pak Anies Baswedan. Jadi kalau ini digabungkan maka tingkat kepopuleran ini Pak Anies Baswedan lah yang menang. Karena kalau kita melihat di media sosial teman-teman, orang yang dibully, orang yang diserang itu akan menjadi pembicaraan. Dan kalau sudah menjadi pembicaraan di publik, maka inilah tingkat kepopuleran Anies Baswedan. Semakin Pak Anies dibully, maka tingkat elektabilitas juga semakin tinggi. Tingkat kesukaan publik juga semakin tinggi. Itulah sosok Pak Anies Baswedan. Jadi kalau hari ini ada lembaga survei yang bernama CSIS menempatkan Anies Baswedan menang, ini adalah sesuatu yang wajar. Kenapa begitu? Karena Pak Anies selalu diperbincangkan di media sosial. Dan ini sejalan dengan pendapat dari Pak Rocky Gerung. Jadi ada sesuatu yang terpendam di tingkat kepopuleran Anies Baswedan. Jadi kalau ada lembaga survei yang
ini menyampaikan ke publik, maka inilah yang sebenarnya. Itu yang disampaikan oleh Pak Rocky Gerung. Artinya apa? Memang kalau kita melihat Pak Anies Baswedan ini dipilih oleh warga masyarakat karena Pak Anies memang berprestasi. Banyak program-program Pak Anies yang menjadi perhatian publik seperti membangun Jakarta International Stadium itu juga mendapat perhatian. Kemudian Pak Anies menggelar kegiatan internasional seperti Formula E itu juga mendapat perhatian. Pak Anies membangun rumah DP 0 rupiah itu juga menjadi perhatian. Jadi apa-apa yang dilakukan Pak Anies Baswedan ini selalu menjadi perhatian. Apalagi kemarin teman-teman, Pak Anies dipanggil KPK, dimintai keterangan soal dugaan ada tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan Formula E. Itu Pak Anies juga mendapat perhatian dari publik. Jadi banyak dimensi-dimensi yang ini memperlihatkan memang Pak Anies ini unggul dari sisi pemberitaan di media sosial. Karena itu sekali lagi kalau CSIS menempatkan Anies Baswedan menang atas Prabowo dan Ganjar, ini sesuatu yang sangat masuk akal teman-teman. Kenapa Pak Anies menjadi pembicaraan di ruang publik? Nah itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.